berlisensinya udah pasti jago banget dalam Kok ada Yasmin? Harus bantuan profesional, misalnya relaksasi. Ya. Juga ada Bapak Haikal. Kenapa mereka ada di radio streaming pendidikan Aceh Tamareno? Radio internet Tamareno. Tekomdik Aceh, media edukasi resonansi online, edukatif dan inspiratif. UPT di mana Tekomdik Aceh? Dinas Pendidikan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para rekan merena, salam jumpa dengan kami, Radian Podcast. Program podcast ini terlaksana hasil kerjasama antara UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Provinsi Aceh binaan BKKBN Provinsi Aceh. Dan kami dari Aceh Youth for Health Podcast Team dipercaya sebagai penyuluh materi. Perkenalkan saya Yasmin yang akan menjadi host di episode kali ini. Podcast ini bertujuan biar kalian ingat kalau kesehatan mental itu sangat penting loh untuk dibahas. Nah, rekan mereno, kalian punya nggak sih teman-teman yang moodnya cepet banget berubah? Kayak misalnya pas kalian lagi ngobrol, ketawa-ketawa, terus tiba-tiba dia jadi mendadak sedih atau murung gitu. Kira-kira dia kenapa ya, Rakan? Daripada kita bingung-bingung sendiri, langsung aja nih kita tanya sama narasumber kita yang super kece hari ini. Halo kakak. Halo Yasmin. Kakak, apa kabar kak? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak akhir-akhir ini ada kesibukan apa ya? Baik, mungkin secara kesibukan ya seperti biasa ya, saya sebagai seorang pengajar, dosen dan juga sebagai praktisi psikolog. Saya berpraktek sebagai psikolog juga. Oh, ternyata selain jadi psikolog, kakak ini jadi dosen juga loh guys. Oke, terima kasih banget loh kak udah mau luangin waktu dan hadir di podcast kami ini. Nah rekan-rekan, sekarang kita bisa ngobrol bareng Kak Haikal. Beliau ini merupakan psikolog klinis yang udah berlisensi dan memang udah jago banget ya di bidang kesehatan remaja. Kalau gitu karena emang udah cocok banget sama topik kita yang mood swing X bipolar ini, langsung aja. Kak, sebenarnya kamu mau curhat nih. Kalau teman-teman kan di SMA nih banyak yang moodnya cepet berubah. Kayak kita lagi biasa-biasa aja nih, terus tiba-tiba dia jadi ngambek atau marah nggak jelas gitu. Nah, sebenarnya kan di bipolar sama mood swing ini ada keterkaitan tentang perubahan suasana hati ya kak. Kalau boleh tahu gimana sih kak cara kita tahu sebenarnya teman kita ini punya bipolar atau cuman mood swing aja? Oke, menarik ya pembahasan ini. Kenapa? Karena cukup relate dengan perkembangan kesehatan mental remaja saat ini. Karena banyak kasus yang saya temukan, remaja itu sangat suka sekali melakukan self-diagnose, ya, mendiagnosa diri sendiri, baca-baca dari internet, langsung I'm bipolar misalnya, ya, aku depresi, aku OCD, padahal belum tentu. Makanya kita perlu pahami betul apa yang dimaksud dengan mood swing dan bipolar. Meskipun bipolar itu sangat identik dengan mood swing juga ya, perubahan suasana hati. Namun bagaimana ini bisa terjadi? Nah, kalau kita bicara mood swing, itu merupakan perubahan suasana hati yang umum terjadi dan normal terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya itu memiliki durasi yang cukup singkat dan tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan bipolar adalah gangguan kesehatan mental serius yang ditandai dengan adanya fase manik dan depresif. Fase manik itu fase di mana pasien mengalami kelebihan energi gitu ya, kelebihan tenaga gitu dan kelebihan dalam produktivitas gitu. Sedangkan ketika ada di fase depresif, mereka mengalami yang namanya perasaan sedih yang mendalam, perasaan tidak berguna, tidak semangat, dan lain-lain. Dan itu biasanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Dan biasanya orang yang mengalami bipolar itu mengganggu keberfungsian dirinya.
atau aktivitas sehari-hari. Jadi kalau mood swing itu normal, layaknya kita manusia biasa ya, kita punya trigger, kita sedih, kita cemas, is okay. Tapi kalau konteksnya bipolar, berarti itu sudah kondisi serius dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebenarnya kalau dibilang tadi manic ya Pak, yang terlalu senang, itu sebenarnya dampaknya positif atau negatif sih Pak? Kan dia senang. Benar. Sebenarnya semua emosi itu adalah netral, baik itu cemas maupun sedih, kecewa itu normal. Apalagi senang kan normal, berarti kita happy dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu konteksnya itu berlebihan nggak? Itu kita lihat di intensitasnya, berlebihan nggak kalau dia merasa senang ini. Contohnya apa? Ketika orang dengan bipolar merasa ada di fase manik, dia pasti akan menghambur-hamburkan uang, konsumtif tanpa ada pertimbangan yang matang gitu ya. Itu ciri umum yang terjadi gitu. Atau membagi-bagikan uang, itu kan merugikan dia sebenarnya, dan juga orang lain gitu. Nah itu berarti kan senang yang udah berlebihan. Misalnya kita kan ada yang dinamakan dengan jam istirahat, jam kerja misalnya ya. Nah orang-orang yang lagi di fase manik, dia nggak ada fase-fase untuk istirahat. Untuk istirahatnya pun biasa digunakan untuk dia beraktivitas gitu. Jadi emang aktif banget ya? Aktif banget gitu. Oh, berarti emang semua yang berlebihan itu nggak terlalu baik ya? Termasuk mungkin perasaan cinta ya. Ya nggak boleh terlalu bucin ya Pak ya. Oke, got it. Kalau kita lihat kawan kita yang mood swing ini, sebenarnya dia kenapa sih Pak? Faktor apa yang bikin dia mood swing gitu? Kalau kita bicara faktor, berarti kita bicara pemicu ya, penyebab. Itu sangat luas sekali. Kalau kita bicara penyebab, kita dalam ilmu psikologi kita mengenal teori biopsikososial, biologi, psikologi dan sosial. Biasanya kalau misalnya pengaruhnya dari biologi, penyebabnya biologi, itu pasti ada masalah genetik di situ. Genetik itu berkontribusi. Yang kedua bisa mungkin karena sistem persarafan yang rusak gitu ya, atau ada hormon-hormonal yang terganggu, misalnya dopamin misalnya ya. Atau bisa juga karena masalah penyakit-penyakit tertentu. Itu bisa kalau kita bicara secara faktor biologis. Nah, kalau kita bicara faktor psikologis, kita mengenal dengan adanya faktor kepribadian. Kepribadian kita kan unik ya. Ada yang mungkin mudah temperamental misalnya ya, ada yang mudah sedih, mudah galau, mudah melo, sensitif, overthinking dan lain-lain gitu ya. Atau bisa juga karena faktor trauma di masa lalu. Ini yang sering kita dapatkan itu adalah faktor trauma atau mental block, inertial ya kalau kita bilang ya. Kalau di kelas sekarang itu yang belum selesai di masa lalu sehingga berdampak di kondisi yang sekarang. Kalau kita mengacu pada faktor sosial, berarti itu lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga dulu nih. Bagaimana pola asuhnya ya, bagaimana parentingnya, kelekatannya, bondingnya, atau pengaruh lingkungan, faktor di sekolah dan lain-lain. Memang ketiga faktor ini biasanya saling berkontribusi atau bisa jadi salah satunya juga. Makanya intervensi yang kita berikan itu kita juga lihat dulu faktor pemicunya itu dulu apa gitu. Kita sesuaikan dengan penanganannya. Iya, biar tahu ya dia kenapa sih mood swing tiba-tiba gitu. Nah, tadi Bapak ada bilang soal genetik ya? Benar. Nah, kami pernah dengar kalau misalnya bipolar itu juga ada yang dari genetik. Benar. Nah, apa benar nggak sih Pak itu? Sebenarnya kan kesehatan kan ada dua ya, fisik dan psikologis atau jiwa gitu. Itu pun WHO juga seperti itu ya mengatakannya. Semua penyakit atau gangguan itu pasti ada kontribusi dari genetik. Secara evidence based dan penelitian juga menyatakan seperti itu. Misalnya orang tua yang memiliki riwayat DM pasti kan akan diwariskan ke generasinya, ke anaknya. Begitu juga dengan kesehatan mental. Orang tua yang pencemas biasanya anak juga akan menjadi pencemas juga, biasanya gitu. Karena dia mewariskan genetik gitu ya, diatesisnya itu diwariskan dari orang tuanya gitu. Tetapi tidak semua juga berlaku seperti demikian gitu ya. Karena ada faktor yang lain yang berkontribusi. Misalnya kita lihat di sakit DM aja. Ada orang tua yang sakit DM tapi anaknya tidak gitu. Padahal secara teori kan mengatakan dia akan sakit DM juga. Nah, tapi ini tidak. Berarti apa? Dia menjaga lifestyle-nya, pola makannya dan lain-lain. Sama juga dengan kita sakit secara kejiwaan atau psikologis.
kita aware nih bahwa kita punya kerentanan orang tua saya mudah cemas, overthinking. Berarti apa nih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Pertama, mungkin kita bisa belajar coping stress yang positif. Coping stress, bagaimana kita menghadapi masalah. Atau sebagai orang tua juga bisa mengajarkan anak bagaimana cara coping stress yang sehat. Pola hidup yang sehat, lingkungan yang sehat, di-manage gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalisir faktor-faktor resiko itu. Iya, berarti walaupun emang ada sebenarnya dari genetik, tapi tergantung dengan kita sendiri bagaimana ya Pak. kita membawa diri gitu ya. Iya, betul. Baik Pak. Nah, untuk orang yang memang mengalami bipolar disorder ini, apa aja sih Pak dampaknya kira-kira untuk kehidupan sosial dia, hubungan pribadi dia, atau persekolahan, perkantoran? Oke. Kalau hanya mood swing, biasanya itu tidak terlalu mengganggu. Meskipun mengganggu, tapi itu cuma sebentar aja, momentum aja. Misalnya nih Yasmin ya, Yasmin ke sekolah terus dapat tekanan dari gurunya, kesel nih, marah nih, normal nggak? Normal. Justru yang nggak normal kalau kita nggak punya emosi di saat itu. Freezing misalnya ya, numbling gitu. Tapi itu kan normal, kesel, tapi kita akan kesel di situ aja. Tetapi bagi orang yang punya bipolar, ini dampaknya itu sangat signifikan dan mempengaruhi semua aspek kehidupan dia, baik itu secara relasional, pekerjaan, ya, karir, rumah tangga, itu akan berdampak. Misalnya bagi orang yang dewasa, dia akan mengalami penurunan produktivitas di tempat kerjanya, ada performanya yang menurun gitu. Misalnya dalam relationship, hubungan itu akan menjadi toksik gitu ya. Itu sering saya temukan pasien-pasien yang ke saya itu menganggap pasangannya itu toksik, padahal kadang-kadang bukan pasangan yang toksik, kita sendiri gitu ya. Sendiri yang mungkin yang nggak aware bahwa kita mengalami bipolar gitu. Atau secara pendidikan, biasanya pendidikannya itu ya tidak ada prestasi ya, prestasinya itu menurun gitu. Karena depresif tadi, apalagi di fase depresif, benar. Ketika ada di fase depresif itu bahkan bisa menjerumus ke perilaku yang lebih maladaptif. Apa? Self harm, bundir ya, kalau ngebarkot gitu ya. Ngebarkot, saya sering mendapatkan remaja-remaja, anak-anak yang melakukan percobaan untuk bunuh diri gitu. Berarti itu bisa dikatakan fase depresif. Berarti kan dia nggak semangat untuk memulai aktivitas. Ya kan, gitu ya, dia nggak semangat, akhirnya apa? Frustasi, akhirnya menjadi gangguan mental yang lebih serius, misalnya apa? Kompleks trauma, gitu ya, kompleks trauma. Atau kalau ke bawahnya lagi, terjadi lebih dalam lagi, itu bisa menjadi gangguan disosiatif. Gitu. Berarti memang parah banget ya Pak. Kalau dipikir-pikiran berarti sulit ya jadi orang yang mengidap bipolar disorder. Kalau kita mikir sulit ya sulit, tapi kan sekarang banyak banget penanganan kan, solusi gitu, treatment gitu, dan itu bisa kita gunakan untuk mengontrol atau self recovery-nya kita. Ya menurut saya semua masalah psikologis maupun fisik itu kan nggak ada yang ringan, yang maksudnya gini, sakit flu tidak lebih baik daripada sakit jantung, kan semuanya kan sama ya, semuanya kan sakit gitu. Tapi sekarang solusinya udah ada di mana-mana, profesional mental health itu sudah banyak gitu. Tinggal kitanya, masyarakatnya yang mau nggak untuk mengakses itu sih kuncinya sekarang. Berarti itu cara kita kan cegah, berarti kita perlu tahu kan cara mengelola emosi dengan baik. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh Pak cara kelolain emosi dengan baik? Oke, mengontrol emosi ya, self regulasi. Pastinya setiap orang kan punya cara memanage stres masing-masing. Kalau Yasmin, biasanya apa yang Yasmin lakukan kalau misal lagi banyak tugas nih? Biasanya mungkin dengerin lagu ya, biar healing juga sekali ya. Lagu apa nih? Lagu galau atau lagu motivation sih. Lagu motivation ya. Karena ada beberapa kasus yang lagi sedih, semakin divalidasi sedihnya gitu ya dengan lagu-lagu sedih. Akhirnya benar. Nyangkut ya, stuck gitu. Nah, baik. Sebenarnya kita masing-masing punya, kalau istilah fisiknya antibody gitu ya. Kita punya cara masing-masing untuk melawan trigger, melawan stres gitu. Mungkin kebanyakan orang tidak menyadari gitu bahwa aku punya potensi ini loh untuk mengatasi ini gitu ya. Mungkin secara umum yang pertama yang bisa kita lakukan, kita kenali dulu pemicunya apa. Kita kenali dulu gitu. Atau boleh kita balik juga boleh, kita kenali dulu perasaan apa yang muncul. Misalnya ini aku lagi sedih gitu, ini aku lagi cemas, ini aku lagi stres.
kita terima dulu gitu, jangan dilawan gitu. Biasanya kan dilawan, jangan sedih gitu ya, nggak boleh nangis gitu, itu salah. Apapun emosi yang hadir ke dalam diri kita itu perlu kita terima dulu dengan lapang dada. Kita terima dulu, oh ini sedih nih, kita terima. Nah setelah kita tahu emosi apa yang kita rasakan, kita kenali dulu pemicunya apa. Nggak mungkin emosi itu tiba-tiba itu muncul gitu ya, setuju nggak? Nggak mungkin tiba-tiba sedih. Gak mungkin tiba-tiba marah gitu, kecuali ada beberapa gangguan emosional tertentu yang nggak jelas penyebabnya. Misalnya seperti orang-orang yang mengalami general anxiety disorder, dia nggak ada sebab gitu, dia tiba-tiba cemas gitu. Tapi kalau misalnya masih di tahap normal, kita perlu kenali dulu. Setelah kita kenali, kita kontrol. Misalnya langkah yang sederhana bisa dengan hobi dulu. Hobi yang kita miliki gitu ya. Misalnya kita orangnya suka mancing, berarti kita perbanyak aktivitas memancing, atau baca buku misalnya, atau mau lukis, mewarnai, tergabung dengan organisasi. Nah, itu sangat bisa membantu. Atau bisa kita cerita ke teman. Ke teman ini ya, ke bestie ya, kalau sekarang ya, ke teman curhat gitu ya. Kalau di sekolah mungkin kan ada layanan BK, dengan konseling, ya kita pakai gitu, karena sesuatu yang kita pendam terlalu dalam itu nggak bagus. Itu akan jadi bumerang bagi kita. Tong sampah udah penuh gitu. Jadi kita perlu untuk meluapin. Makanya kita butuh wadah untuk meluapin. Nah, kalau misalnya segala caranya itu udah dilakukan dan tidak berhasil, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional. Gitu. Profesional itu yang akan membantu kamu bagaimana bisa mengatasi. Bukan hanya mengatasi, tapi mencabut akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya itu juga akan kita perbaiki gitu. Sekarang begini Dek Yasmin, sekarang sudah banyak self healing ya, self terapi. Kita bisa adik-adik atau teman-teman bisa menerapkan untuk diri sendiri tanpa harus bantuan profesional, misalnya relaksasi ya, yoga, meditasi, butterfly hug ya yang terkenal sekarang ya. Itu juga bisa gitu. Olahraga gitu dan lain-lain gitu. Tadi dibilang kalau misalnya kita nggak boleh denial sama perasaan kita. Berarti kalau misalnya kita lagi sedih, kita jangan sedih gitu ya Pak ya. Benar. Emang harus jujur gitu dengan perasaan. Karena nanti toksik sama diri sendiri kan. Benar. Oke. Nah, tapi Pak, kalau misalnya ada kondisi nih di mana teman kita sendiri emang lagi susah untuk kendaliin emosinya, apa sih Pak yang bisa kita bantu? Oke, menarik, bagus pertanyaannya ya. Berarti kita menjadi membantu orang lain ya, caregiver gitu. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memberikan dukungan psikologi awal. DPA, kita mengenal DPA, dukungan psikologi awal, look, listen, dan hubungkan. Link gitu ya. Pertama kita lihat dulu nih apa yang sedang terjadi gitu. Jangan langsung kita dekati, kita lihat dulu nih dia kenapa dan segala macam. Setelah kita lihat, baru kita listen, kita dengarkan. Dengarkan itu pasti ada tekniknya. Yang pertama apa? Tidak menghakimi. Ya. Biasanya kan orang takut malas cerita, nanti ya kamu sih salah kamu sendiri, misalnya ya, karena aku begini begitu ya. Jadi adu nasib ya Pak. Nah, sebenarnya kita bukan terlepas dari dia benar atau salah. Yang penting kita listen dulu lah gitu, dengar dulu gitu. Bagaimana apa yang sedang dirasakan, pikirkan gitu. Nah, setelah itu baru kita hubungkan. Kira-kira ini dia butuhnya apa nih gitu. Apakah dia butuh bantuan profesional atau dia butuh untuk kita ke keluarganya gitu ya, atau untuk butuh kita berikan perlindungan untuk sementara. Jadi jangan sampai kita berikan sesuatu yang nggak dia perlu. Misalnya yang paling umum terjadi pas lagi nangis, jangan nangis peluk misalnya ya. Padahal dia belum tentu ingin dipeluk gitu ya, mungkin dia belum tentu. Berarti apa? Kita lihat dulu kebutuhan dia apa. Itu yang bisa kita lakukan. Kita memberikan rasa safe and calm dulu kepada orang tersebut tanpa adanya judgmental. Kita lebih nyaman gitu. Kalau misalnya kita merasa segala upaya udah kita lakukan dan tidak berhasil, berarti kita menghubungkan dia dengan profesional. Gitu guys. Kalau misalnya ada teman-teman kalian yang emang susah tuh, bisa aja langsung buat 3 ini. Look, listen, link gitu aja langsung ya guys. Nah,
Wah, gak kerasa nih waktu kita udah habis ya Kak. Makasih banyak Kakak Haikal udah mau sharing ilmunya yang sangat berharga untuk kita-kita tentang mood swing dan bipolar. Buat rekan-rekan Meruno nih yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang kesehatan mental, itu kalian bisa banget buat hubungin Kak Haikalnya, bisa lihat di media sosial Kak Haikalnya. Jangan lupa di follow ya guys. Nah, oh ya, jangan lupa juga untuk follow IG kami, Radiant Minds Podcast. Nanti juga kami cantumin. Nah, di situ kami juga bakal update tentang kesehatan mental remaja yang bisa kalian pahamin. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Terus kalian juga jangan lupa juga untuk selalu peduli dengan kesehatan mental kita dan di sekitar kita. See you guys!